Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik sahabat-sahabat Bawaslu dan sahabat-sahabat kader pengawas partisipatif dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Fani Dwi Putra Pamungkas, alumni SKPP Provinsi Jawa Timur sekaligus alumni Kabupaten Sidoarjo, bersama rekan saya Yuwono Norkomalasari, alumni SKPP Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sekaligus alumni SKPP Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Baik sahabat-sahabat kader pengawas partisipatif dimanapun berada, kembali lagi jumpa bersama kami dalam acara yakni Bincang Santai Partai Politik bersama Bawaslu. Dalam kegiatan pada malam hari ini kita tidak sendirian Mas Yuwono ya. Pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang pertama ada Bapak Agung Nugraha, Sarjana Hukum. Beliau selaku anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Selamat malam Pak Agung. Malam, Mas. Lalu berikutnya ada Bapak Adam Rusdi. Beliau selaku anggota Dewan Provinsi Jawa Timur dan juga sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Turut hadir Bapak Samsul Hadi, SE, MM. Beliau merupakan Sekretaris DPC Partai PDIP Kabupaten Sidoarjo. Selamat malam Bapak. Selamat malam. DPC ya, kalau DPC, kalau PDI DPC, kalau Golkar DPD Bapak. Jadi penyebutannya beda-beda Bapak. Tadi apa bisa? DPC Mas Samson. Oke, baik sahabat-sahabat kader pengawas partisipatif dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tema mengenai membangun politik demokrasi milenial yang berintegritas menuju pemilu 2024. Namun sebelum kita mulai acara yang luar biasa ini, tentunya kita akan memohon arahan dan keynote speaker yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Agung Nugraha, Sarjana Hukum, yang juga sekaligus anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Untuk Bapak Agung, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Indonesia kita mengakui bahwa menganut sistem demokrasi, salah satu hal di dalam sistem demokrasi, maka pilar utama dari demokrasi adalah partai politik. Hari ini memang sangat menarik karena kita kedatangan dari dua tamu partai politik yang memiliki sejarah panjang di dalam pemilihan sebuah negara, dan kita harus mengakui juga bahwa partai politik merupakan sokong utama dari sebuah negara. Lalu bagaimana dengan konteks integritas, bagaimana dengan konteks pemilu? Pemilu memang sejatinya merupakan ada beberapa pilar yang bisa menjadikan pemilu itu dimaknai sebagai berintegritas. Salah satunya penyelenggaranya sendiri. Sejauh mana penyelenggara pemilu itu memiliki integritas yang tinggi di dalam menyelenggarakan pemilu. Yang kedua adalah partai politik, karena diakui tidak diakui peserta pemilu itu adalah partai politik. Bagaimana partai politik di dalam membangun konteks kelembagaannya, di dalam membangun konteks penyaringannya, itu memiliki integritas. Lalu yang terakhir, pemilih. Bagaimana hari ini kita mencoba berikhtiar bersama-sama membangun pemilih yang berintegritas, pemilih yang memang menjatuhkan pilihannya pada gagasan-gagasan yang akan diusung oleh para peserta yang akan berkompetisi. Inilah kenapa semuanya selalu mendengungkan konteks bangunnya pemuda, konteks milenial dan sebagainya. Karena milenial tidak diakui merupakan cerminan dari kecepatan dalam menyerap informasi, modernisasi di dalam proses digitalisasi, maupun idealisme yang selalu melekat di dalam sisi milenial. Tapi apakah idealisme di milenial hari ini itu sudah luntur atau harus dibangun? Ini yang kiranya perlu kita diskusikan bersama pada hari ini. Mungkin ini sebagai pengantarnya. Lalu sejauh mana pengantar ini nanti akan dapat feedback sehingga minimal di Sidoarjo itu tercermin pemilu yang berintegritas, tercermin sebuah perebutan ruang publik, khususnya ruang publik di dalam
dimensi pemilu 2024, sehingga pemilu 2024 pure kegiatan politik, bukan lagi pure kegiatan ekonomi. Sudah tidak ada lagi istilahnya rekan-rekan pemuda, sahabat-sahabat pemuda, para masyarakat yang hadir hanya mengharapkan adanya imbalan atau adanya ampuh. Ini PR besar kita bersama, dan ini adalah komitmen yang saya rasa teman-teman partai politik pun menginginkan hal itu. Karena dengan minimnya sebuah biaya politik, maka akan meningkatkan sebuah proses pembangunan. Suka tidak suka, jujur tidak jujur, saluran masyarakat ketika butuh mengeluh itu hanya partai politik. Karena partai politik itu adalah pihak yang ada di tengah, yang menyalurkan terhadap suara-suara masyarakat di dalam rumusan-rumusan kebijakan yang akan diambil. Mungkin itu, Mas, saya kembalikan pada Tos. Baik, terima kasih Bapak Agung disampaikan terkait membangun politik demokrasi milenial yang berintegritas. Milenial menganggap politik hal yang biasa. Bagaimana menurut Bapak Rusdi terkait dengan pandangan yang biasa-biasa saja bagi kaum milenial terhadap pemilu yang akan mendatang? Yang pertama, Karena masih milenial loh Bang. Berarti dipanggil Bapak, saya ada jenjang yang terlalu jauh dengan itu. baik, berarti Saya sama Masnya mungkin tidak terlalu jauh juga. Baik, terima Baik, kasih Mas. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan kondisi milenial saat ini. Mungkin yang harus perlu digarisbawahi terlebih dahulu ketika kita berbicara tentang konteks partai, maka dalam berpartai itu tujuan utama dari sebuah partai politik itu adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Jadi jangan bangun perspektif yang lain, tapi bangunlah sebuah perspektif bahwa berpartai itu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Bahkan kami pun juga menganggap salah satu cara beribadah juga berpartai. Karena apa kita bisa melakukan, saya bisa mengatakan berpartai dan beribadah, karena dari berpartai itu kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kita bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat, entah itu apapun bantuannya. Yang jelas niat awal ketika kita masuk berpartai adalah itu tadi, memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan partisipasi milenial yang menurut Masnya biasa-biasa saja. Bagi kami, khususnya kami yang hari ini masih tergolong kaum milenial, itu menjadi tantangan bagi kami. Kami harus menjawab tantangan para milenial berkaitan dengan partai politik ini. Kami menyadari bahwa beberapa masyarakat, saya tidak menjelaskan semuanya ya, beberapa masyarakat apatis terhadap partai politik. Berapa anak muda juga apatis terhadap partai politik. Tapi di sini adalah sebuah tantangan bagi kami, khususnya saya pribadi yang hanya selaku ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Kami dari kalangan milenial tentunya harus bisa memberikan warna terhadap rekan-rekan milenial yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Caranya bagaimana? Tentu kita harus tahu kebutuhan milenial ini apa yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan milenial hari ini itu adalah milenial ini harus mampu menuangkan aktualisasinya. Kita harus bisa memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para generasi milenial ini, karena kami yakin seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, bahwa milenial ini memiliki percepatan-percepatan terkait dengan dunia digitalisasi saat ini. Tentunya ini menjadi sebuah kelebihan. Hari ini kami Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo sudah berupaya untuk
merangkul para kaum milenial. Sering juga kebetulan di partai kami ada podcast juga. Nah, ini juga kami menyampaikan wawasan pendidikan, wawasan politik. Di sana tidak hanya berbicara tentang kultur politik saja. Bahkan kemarin kami mengajak komunitas reptil, kami mengajak komunitas tanaman bonsai. Kami berupaya menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada seluruh generasi milenial bahwa partai politik ini siap menerima dan siap menampung aktualisasi mereka semua. Jadi berpartai itu bukan hanya berbicara tentang politik saja, tapi kita mampu berbicara tentang semuanya. Karena dalam partai politik ini juga mengurusi semua hal. Karena lahirnya pemimpin negara ini mulai dari eksekutif dan legislatif itu dari partai politik. Sehingga kami juga harus mampu memberikan pemahaman kepada generasi milenial bahwa partai politik ini bukan melulu ngomong tentang politik, tapi kita juga bisa berbicara tentang banyak hal, tentang kebutuhan anak muda, tentang kebutuhan masyarakat prasejahtera, tentang kebutuhan masyarakat intelektual ataupun yang berpendidikan kurang. Banyak hal yang bisa kami lakukan di sana. Mungkin itu dulu Mas. Siap. Baik, Bapak Rusdi tadi sedikit menjelaskan mengenai terus ya, Mas Adam. Sorry Bapak. Oh ya, sorry Mas Adam. Karena sudah kebiasaan manggil Bapak ketika di forum seperti ini Bapak. Mas Adam gitu. Karena memang Mas Adam sendiri juga memperhitungkan tema yang kita angkat Bapak Agung ya. Jadi ketika Mas Adam ini dipanggil Bapak, beliau agak keberatan sebenarnya. Baik, pemirsa, tadi Mas Adam sedikit menjelaskan mengenai bagaimana sih menjadi milenial itu yang sekiranya memiliki pandangan bahwasannya milenial itu tidak hanya melulu berpikiran mengenai mengenai politik saja Mas Adam ya. Jadi ada beberapa bidang itu yang harus mereka kuasai itu loh. Jadi tidak melulu terkait dengan politik. Baik, lanjut ke ini Mas Samsul atau Pak Samsul ini Bapak manggilnya lenaknya ini. Karena takut saya nanti juga diinstruksi sama Mas Adam kayaknya panggil Mas aja gitu Mas Samsul ya. Menurut Mas Samsul bagaimana pandangan Mas Samsul ataupun mewakili Partai PDIP Kabupaten Sidoarjo melihat geliat yang dirasa yang dilakukan oleh milenial utamanya di Kabupaten Sidoarjo ini, khususnya mengenai ya di bidang politik seperti itu Mas Samsul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bawas yang bisa menyelenggarakan acara yang santai. Acaranya kan santai. Ada Mas Rusdi biar nggak di kartu kuning saya. Ini Mas Rusdi, teman-teman. Artinya forum-forum ini forum-forum yang mencerahkan ya, mencerahkan buat anak-anak generasi milenial. Bahasanya arek-arek genial itu generasi milenial. Generasi sekarang yang Mas Samsul ya. Jadi sering saya ngomong daripada ngomong genial aja lah, generasi milenial. Genial. Jadi untuk di Sidoarjo ini saya melihat kalau di PDI Perjuangan jujur ya sangat konsisten memberikan ruang terhadap generasi milenial ya, termasuk Golkar juga. Terima kasih sekelas Mas Adam Rusdi sudah menjadi ketua DPD Golkar. Artinya partai kayak PDI Perjuangan menempatkan kader-kader milenial di posisi yang untuk menggerakkan partai. Artinya partai itu memberikan ruang ya, memberikan ruang ke generasi milenial, sadar atau tidak. Memang tahun 2024 pemilih kita hampir 50% ya, 50 sampai 55 itu dikuasai oleh generasi Z dan Z. Generasi milenial Mas Samsul ya. Milenial. Artinya itu satu ruang yang harus diisi oleh generasi milenial. Mau tidak mau ini adalah ruang kalian. Makanya kalau di PDI Perjuangan kita siapkan ruang itu. Karena apa? Generasi milenial itu biasanya kan ide dan gagasan. Tapi sering saya katakan kalau berbicara anak-anak muda sekarang ngapain ikut politik, ngapain buat apa? Artinya di situ ada ruang kebuntuan.
Dan kita pun meyakini generasi milenial itu generasi rasional. Nah, ini menjadi kekuatan kita. Artinya di era sekarang generasi milenial itu adalah generasi yang rasional dan ini harus kita tangkap. Seringkali saya katakan, rek, gini boso-boso campuran rek, biasanya kan jelo rek, rek kan, rek, arek enom iku ojo hanya ide dan gagasan. Kalau ide dan gagasan itu hanya dimimpikan, percuma. Ide dan gagasan itu harus diperjuangkan. Itulah generasi anak muda. Dan terkadang kita kan melihat kalau politik anak muda itu hanya sekelas ide dan gagasan, percuma. Ide dan gagasan itu harus diperjuangkan, tapi jangan dimimpikan. Jadi ruang aspirasi, saya kira melihat pentas politik ya, demokrasi tahun 2024 yang dikatakan oleh Mas Agung. Jadi di sini semua perkumpulan milenial Mas Samsul ya. Sesuai dengan tema malam Mari ngono masih. Ibu nih masih. Ya kian aja. Jadi memang hal semacam itu bagi tahun 2024 itu adalah milik anak muda. Ketika rasional itu jalan, saya meyakini di saat anak muda ini menentukan masa depan dia. Jangankan kehidupan kebutuhan anak muda, minyak goreng Lombok ditentukan oleh politik, ya kan? Minyak goreng aja ditentukan politik. Jangan sampai pemikirannya anak muda itu kebutuhan ke depan itu semua lewat politik. Silakan aspirasinya kita tampung bersama. Artinya di situ mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, ketika anak muda masih berbicara, aku untuk opo nang partai politik engko. Itu kan pikiran yang harus kita sadarkan semua. Mungkin masih siuman, rek. Jangankan kamu berpikir kebutuhanmu. Minyak goreng itu ditentukan politik. Lombok aja itu ditentukan politik. Jadi kita bersama-sama ya dari Golkar, Bawaslu, rekan-rekan terutama mas-mas itu. Sadar atau tidak bangsa ini ya ditentukan oleh anak muda. Dan ini momen yang tepat, tahun 2024 itu momen yang tepat karena pemilihnya itu hampir 50 lebih persen sampai 55 itu ya generasi Z dan Z. Kalau di total 60% malahan generasi itu. Dan ini membutuhkan, seandainya kita membuat partai anak muda selesai menang total ya. Kalau memang dikompakkan, kalau kompak namanya mungkin. Makanya wajib hukumnya kayak Mas Adam, Golkar mengadakan kegiatan-kegiatan menampung semua partai PDI Perjuangan juga sama. Bagaimana menampung aspirasi? Kalau menampung ya nggak mungkin. Saya lebih condong, ayo kita kolaborasi, kita memberi wadah. Apa yang kamu bisa, silakan. Karena apa? Anak muda kan dikenal oleh teman-teman kan inovasi ya, kreativitas tanpa batas. Bisa kreatif sakar-karepmu, yang penting ono etikae. Ya kan? Silakan kamu tuangkan. Kalau partai per hari ini masih kamu nggak boleh gitu, wah dia pasti lari. Kan gitu. Nggak boleh gini, lari karena dia adalah anak muda berpikir rasional, dia ingin berkreativitas, ya biarkan. Bisanya melukis ya terserah, kita pasti semua. Sedangkan futsal ya silakan. Karena apa yang dikatakan oleh Mas Rudi, politik itu seni kan? Seni. Bagaimana kita PDI Perjuangan khususnya ya melihat ini kan konsumen kita, pasar kita. Kalau kita nggak mewadahi mereka, terus gimana? Kita politik itu tujuannya mencari suara. Ya, terus kita kebutuhannya dia nggak kita fasilitasi, nggak mungkin. Makanya ruang-ruang itu mau nggak mau ya harus kita fasilitasi sesuai kebutuhan dia. Karena kebutuhan itu ya harus betul-betul dicermati betul ya. Kebutuhan anak muda sekarang apa. Ketika sudah tahu, berarti harus mau nggak mau partai harus memfasilitasi semua. Tidak hanya menampung, tapi betul-betul memfasilitasi kebutuhan yang dia harapkan. Sehingga itulah mungkin bisa bahasanya acu ya. Ada kata acu. Tahu nggak acu? Bagi cuek, tidak peduli gitu. Nah ini harus kita coba turunkan. Saya tidak peduli. Makanya jauh-jauh dari hari ini Bawas ngadakan semacam ini
kan tidak lain nanti kan meningkatkan partisipasi generasi milenial, genial itu kan. Nah, mumpung masih kalau di PD Perjuangan ya kepengennya 2024. Ya mungkin itu aja, kita sambung nanti. Ya, Baik, baik. Pak. Tadi Mas Samsul dan Mas Rusdi tadi sempat ada satu kata sebenarnya Mas yang menjadi kata kunci milenial saat ini, yakni kata-kata apatis dan kata-kata acu tak acu. Dua kata itu mungkin sangat berkaitan dengan ketika ada pikiran milenial itu tidak mendapatkan apa-apa, itu kan berarti ada material yang ingin dicapai di situ. Nah, hal itu tidak lain dan tidak bukan mesti yang namanya money politik. Nah, makanya menurut tadi sudah diawali dengan Mas Adam, sekarang diawali dengan Mas Samsul. Mas Samsul melihat mungkin keinginan milenial terhadap kebutuhan seperti itu, bagaimana sikap dan gerakan yang dilakukan partai untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Jadi kita itu anak milenial gunakan pemilih yang cerdas, ya kan? Pemilih yang rasional terhadap akal yang sehat. Nah, itu kan artinya ya memang demokrasi ya. Demokrasi itu ya mau tidak mau ya harus kita lakukan apapun yang terjadi. Cuma sekarang bagaimana kita itu membawa demokrasi kita yang lebih bagus, lebih berbobot. Kalau ingin lebih berbobot tentu pemilihnya harus berbobot juga dengan akal yang sehat, rasional yang sehat. Nah ini kita mengharapkan betul pada generasi-generasi muda. Nah sekarang kan kita kan nggak bisa satu partai saja, tapi semua lapisan masyarakat, ya kan, termasuk Bawaslu, KPU, Ormas, NGO, ini kan semua lapisan. Tanggung jawab tidak bisa ke satu partai, tidak hanya partai sendiri untuk apa ya, untuk membawa demokrasi kita lebih ke pemilih yang cerdas. Ormas, NGO, Bawaslu semua harus bersinergis. Bagaimana kita menciptakan pemilih ke depan, pemilih yang cerdas dengan akal yang sehat. Dan terutama pasar kita bagaimanapun generasi milenial. Ini kan jujur aja, mana mungkin siapa yang mengatakan generasi milenial itu mau terhadap uang, kan dia belum coblosan. Nah ini tugas kita, mumpung belum lari ke sana, saatnya kita itu untuk bergerak semua, ya kan? Artinya kan ini kan umpama generasi milenial kok takutnya gini. Nah ini kan belum kejadian, mumpung belum kejadian 2024, ayo kita bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi kita. Karena apa? Lewat demokrasi kita lah ini yang dikatakan oleh Mas Agung sebagai saka guru bangsa. Semua keputusan, semua pengambil kebijakan itu dilalui oleh partai politik. Salurannya kan partai politik yang menempatkan di legislatif, lewat partai politik menempatkan di eksekutif. Mau nggak mau dia mengambil kebijakan, maka saluran utama adalah partai politik, ya kan? Nah ini tugas yang harus kita jaga bersama. Baik, Mas Samsul, melihat tingginya money politik di pemilu 2019 yang lalu, bagaimana peran dan gerakan kaum milenial partai politik untuk mengatasi hal itu? Menurut Mas Adam bagaimana? Baik, terima kasih Mas. Yang pertama tentunya kehadiran partai politik salah satu fungsinya adalah melakukan edukasi. Kita bagaimana melakukan edukasi kepada kaum milenial bahwa politik itu image-nya bukan sesuatu yang kotor. Politik itu adalah bagaimana cara kita ini mempengaruhi kebijakan sehingga kebijakan tersebut mampu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tentu untuk cara merangkul generasi milenial ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau kami hari ini melakukan berbagai macam gerakan, tentu
kami berharap ada feedback ya. Ada feedback seperti yang disampaikan Mas Samsul tadi berupa suara. Tapi bagi kami hari ini kami berupaya untuk bekerja sebaik-baik mungkin, bekerja dengan setulus-tulus mungkin, dan bagaimana kita mampu membangun persepsi kepada masyarakat tentang bagaimana manfaatnya partai politik. Seperti halnya hari ini yang sudah kami lakukan melalui organisasi sayap kami, Angkatan Muda Partai Golkar. Itu ketuanya bahkan masih umur 24 tahun. Masih umur 24 tahun. Salah satu program kemarin dilakukan oleh Angkatan Muda Partai Golkar dengan membangun jaringan SSB yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kami memberikan bantuan berupa bola, memberikan bantuan berupa untuk latihan bagi kalangan SSB. Ketika kita berbicara tentang SSB, manfaatnya apa buat kita? Kalau kita ngomong suara, SSB umur 8 sampai 12 tahun, belum pemilu. Tapi bukan itu yang kami maksud di sana. Tapi sekali lagi kita mampu memberikan manfaat. Karena kami yakin sekecil apapun kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, itu pasti akan dirasakan oleh masyarakat. Entah nanti bagaimana di tahun 2024 masyarakat akan terpengaruhi oleh pola kami atau terpengaruhi dengan cara-cara money politik. Ini adalah sebuah ikhtiar dari kami. Kemudian ada berbagai macam hal juga yang saya sampaikan di awal tadi, melalui podcast ya kan. Bahkan kemarin pada saat tahun baru kami mencoba menjajaki rekan-rekan di dunia sosial media. Kami bertanya melalui Instagram kami, bagaimana pendapat atau keinginan masyarakat Kabupaten Sidoarjo tentang bagaimana Sidoarjo ke depan ini. Dan ternyata komentarnya sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Dari 1000 sekian follower kami yang ada di Golkar Sidoarjo, ada sekitar 600-an yang kemudian menyampaikan tentang bagaimana keinginan masyarakat terhadap Kabupaten Sidoarjo. Mengingat Instagram ini pasti yang memiliki adalah kalangan generasi milenial. Artinya apa? Ketika tadi Masnya menyampaikan bahwa ada sebuah hal yang apatis. Kenapa saya sendiri menyampaikan beberapa? Tidak semua. Seperti artinya Masnya di depan saya juga sudah sadar terhadap politik, sudah mulai terhadap politik. Artinya ketika kita berbicara dunia sosial media tadi, bagaimana peran masyarakat ini mengharapkan bagaimana Kabupaten Sidoarjo itu sudah bisa dituangkan dalam Instagram kami. Artinya apa? Partisipasi dari kaum milenial ini hari ini sudah cukup tinggi. Jadi kami optimis bahwa ke depan ini semakin banyak kita memberikan gerakan-gerakan manfaat kepada masyarakat, maka akan terbangun sebuah pemikiran dari masyarakat ataupun kaum milenial bahwa partai politik ini bukan hanya sekedar berbicara tentang politik saja. Betul. Tapi inti dari sebuah partai politik itu kita mampu mengedukasi masyarakat bahwa partai politik ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi pointersnya di sana. Jadi ketika partai politik ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, kami yakin dalam hati nuraninya masyarakat akan tergugah di sana. Betul. Insya Allah seperti itu. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya Mas Yono ya. Tanggapan dari Mas Samsul dan Mas Adam ini terkait dengan bagaimana keterlibatan kaum milenial terkait dengan hal-hal yang dirasa itu sangat tidak perlu dilakukan kaum milenial terhadap keadaan politik sekarang gitu Mas ya. Jadi turut andil dalam keputusan-keputusan yang ada di dalam partai politik itu sendiri. Nah, berikutnya terkait dengan ini Bapak, tadi kan disampaikan Mas Samsul bahwa lebih dari 50% pemilih kita yang mendominasi itu adalah pemilih milenial atau pemilih pemula gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan dari siapa dulu ini? Mas Adam
Rusdi dulu aja ya. Bagaimana tanggapan dari Partai Golkar, Mas Adam, melihat pola yang bisa dikatakan pola kaum milenial terhadap politik ini masih abstrak gitu ya. Jadi masih yang ada yang apatis, ada yang acuh tak acuh. Nah, bagaimana Partai Golkar ini menyikapi hal-hal yang demikian untuk menyongsong persiapan pemilu di 2024? Partai kami adalah partai karya kekaryaan, sehingga kami ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada para generasi milenial, bahwa tolong nilai kami berdasarkan karya kami. Silahkan hujat kami jika kami memang tidak amanah kepada masyarakat. Berikan penilaian seobjektif mungkin kepada kami, sehingga kami mampu mengevaluasi diri. Apakah partai politik ini masih diperlukan oleh masyarakat? Kami sangat terbuka melalui di sekretariat kami siap kapanpun rekan-rekan mau datang ke kantor kami juga sangat terbuka. Melalui dunia sosial media kami juga sangat terbuka. Kami memiliki akun YouTube, akun TikTok, akun Facebook, akun Instagram. Berbagai macam keluhan bisa disampaikan melalui akun-akun sosial media kami. Insya Allah selama kami bisa diberikan waktu untuk menjawab, pasti kami akan menjawab. Bisa dicek di Facebook kami ataupun di Instagram kami ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat berkaitan dengan urusan-urusan permasalahan yang ada di Republik ini. Kami insya Allah akan berupaya. Kalau yang menjadi domain kami, misal kami ya, hari ini kami sebagai anggota DPD Provinsi Jawa Timur, juga sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, selama itu menjadi domain di provinsi, jadi domain di kabupaten, kami akan berupaya untuk melakukan sebisa mungkin. Semisal contoh hari ini yang sudah kami inisiasi berdasarkan impres itu kan impres berapa saya lupa itu. Intinya berkaitan dengan BPJS, ya kan? Ke depan semua aktivitas pelayanan publik itu akan menggunakan kartu BPJS. Kami Partai Golkar kemarin melakukan inisiasi untuk berkunjung ke BPJS mengenai bagaimana sih arah ke depan BPJS ini. Dan alhamdulillah kami kemarin sudah disampaikan dengan baik dan tentunya tidak mungkin dibahas dalam forum ini karena berbeda temanya. Berbeda konteks ya. Artinya yang kami lakukan di sini, kami ingin menjawab kegelisahan masyarakat, kami ingin menjawab pertanyaan masyarakat. Karena kami yakin ketika kami turun kepada masyarakat, pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan muncul. Bukan hanya dari generasi milenial, dari generasi manapun itu pasti akan muncul. Apalagi berdasarkan kita ini kan mendapatkan bonus demografi ke generasi milenial cukup banyak. Tentu para generasi milenial ketika kami mampu memberikan jawaban yang menurut mereka itu pas dan dinilai mampu memberikan manfaat bagi mereka, tentu mereka akan berpikir kepada kami. Karena kami di sana bukan hanya sekedar menjawab, tapi kami juga berupaya melakukan pendampingan. Bahkan hari ini insya Allah dalam waktu dekat ini Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo juga akan membuka ruang konsultasi berkaitan dengan urusan wanita, berkaitan dengan urusan rumah tangga juga. Jadi kami membuka kepada publik konsultasi tentang bagaimana sih alur hidup sosial kita sehari-hari itu. Dalam waktu dekat ini kami akan launching itu, sehingga kami berupaya betul mengerti tentang kebutuhan masyarakat. Dan kami yakin permasalahan masyarakat sebenarnya jika kita mampu mengklasifikasikannya, ya permasalahannya itu saja. Tinggal bagaimana kita mampu masuk di ceruk yang mana. Karena kami partai politik tentu bukan sebagai pemuas semua masyarakat, ya kan? Kami tentu tidak mungkin mampu memuaskan seluruh Kabupaten Sidoarjo. Tapi kami berupaya
agar memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Entah kemudian masyarakat itu puas terhadap kinerja kami atau tidak puas terhadap kinerja kami, itu yang menilai adalah masyarakat. Jadi, sekali lagi berkaitan dengan langkah-langkah tadi, silahkan kritik kami, berikan masukan kepada kami sehingga kami mampu mengevaluasi diri dan bermetamorfosa menjadi lebih baik lagi. Baik, sangat luar biasa dari Mas Adam yang ingin melakukan pendampingan agar kepuasan masyarakat itu bisa tercapai. Begitu Mas Adam. Baik, melihat menurut dari partai politik tahun 2024 itu sangat singkat bagi partai politik. Namun bagi masyarakat biasa itu sangat lama. Kan begitu Mas Wani? Sangat betul ya. Kan partai politik butuh persiapan yang jauh-jauh hari ya. Betul. Agar pemilu 2024 itu yang berintegritas, bagaimana pandangan dari Mas Samsul? Jadi bagaimana kita dalam hal konteks demokrasi yang berintegritas. Artinya kata kunci dalam hal integritas itu kan adanya kejujuran kita, fakta integritas pemilih. Nah, makanya kalau di pemilu tidak hanya di tahun 2024 kan, jujur, adil, jujur sejak lama. Itu kan tagline kita dalam hal fair ya, 2000 jurdil dan sebagainya. Artinya itu sudah menjadi pemahaman kita. Tapi ketika berbicara tentang kualitas bagaimana pemilu itu, ini yang harus kita betul-betul bisa membedah lagi. Artinya ngomong jujur, adil, luber itu semuanya sudah dari pemilu ke pemilu ya sama, integritas tujuan. Tapi bagaimana kita itu mencetak pemilih yang integritas. Tapi terkadang itu kan budaya-budaya yang selama ini lah pesta demokrasi kok. Ya kan? Yang kita sering dalam tanda kutip, pesta demokrasi kok namanya pesta kan. Ya kan? Dalam tanda kutip. Nah, ini yang harus kita betul-betul, karena ini kan orang semakin hari itu kan bagaimana tingkat rasionalitas itu harus dikedepankan. Jadi pemilih di saat ini kan jujur ya, ketika kita berbicara pemilih ke depan, ada pemilih baby boomers, ada pemilih X kan usianya 40 sampai 56, Z antara 25 sampai 40, Z antara 17 sampai 25. Ini kan generasi Z yang paling kita harapkan. Pemilih pertama generasi Z ya, kurang dari 25 tahun. Nah, inilah yang harus jangan sampai, kalau pemilih 25 sampai 40 mungkin tahun yang lalu sudah pernah merasakan. Nah, disinilah letak bagaimana teman-teman semuanya tidak hanya di Bawaslu, acara-acara kayak ini, sekolahan pun juga menjadi titik paling strategis. Ya kan? SMA itu kelas 1 SMA sudah umur 17. Maka itu perlu peran partisipasi sekolah mencetak pemilih yang berintegritas. Tidak hanya pemilu hari ini, tidak. Ya, ini peran pendidikan dunia. Makanya nggak bisa kita lewatkan satu partai. Malah lebih condong ke sekolah itu, karena dia pada saat dia kelas 1 SMA dia punya hak pemilih. Ya kan? Berapa tahun? Artinya usia yang dulu hari ini ya, misalkan hari ini kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP tahun 2024 bisa nyoblos. Iya kan? Betul. Bayangkan berapa tingkatan itu. Bagaimana ini peran sekolah juga mencipta, makanya sekolah itu juga berperan mencetak demokrasi yang berkualitas juga lewat sekolah juga bisa. Kalau kita hanya cara ini kan bagian berapa persen variabel ini mempengaruhi ke pemilih pemula itu yang berintegritas. Nah, itu yang harus kita betul-betul waspadai. Artinya SMA nanti tahun 2024 itu yang kelas 1 sudah berhak untuk memilih karena sudah 17 tahun. Yang sekarang aja kelas SMP, kelas 2, kelas 3 itu bisa memilih. Inilah yang
Tapi kalau ditanya bagaimana mencetak pemilih integritas, ya ini pasar-pasar ini yang generasi Z ini loh. Kalau generasi X itu saya kira sudah mengalami yang tahun 2019, tapi generasi Z ini, tapi harus kita akui ya, setiap generasi X sama generasi Z sama Z ini kan dunianya di sini semua. Ya kan, di genggaman kita semua. Apa yang dikatakan Mas Adam tadi lewat IG, TikTok, TikTok dan sebagainya kan di genggaman kita semua. Ini juga butuh peran-peran yang luar biasa. Ruangnya kan bukan di ruang kayak gini, hanya di ruangan ini kan, hanya di ruangan dalam satu genggaman itu kan, hanya satu genggaman itu. Ruang mereka kan di sini. Ruang mereka untuk cekrek ya kan? Ya kan? Sekarang acara misalkan di partai cekrek, terkadang opini pedas ditampilkan, ya kan? Ini adalah kebebasan mereka berekspresi. Makanya kalau kita berbicara pemilih yang integritas, memang yang harus kita tanamkan itu ya dari generasi Z. Kita berharap generasi Z juga lumayan besar, hampir 30%. Ya, hampir 30% generasi Z nanti dia menjadi peserta memilih. Nah ini juga kalau bagi partai politik ini pasar kita, tapi bagi masyarakat umum bagaimana kita menciptakan bangsa ini ditentukan oleh generasi-generasi ini, ya kan? Kalau mereka sama dengan generasi-generasi yang sebelumnya, bahasanya Mas Agung ada money politik tadi. Ya, bagaimanapun ini juga menjadi kita kepengen Indonesia menjadi lebih betul-betul memajukan bangsanya itu lewat pemilihnya itu. Makanya kita berharap lewat forum-forum ini kita semuanya ingin mengharapkan bangsa ini bangsa yang kuat dan sehat. Artinya generasi Z ini yang harus kita betul-betul bersama-sama. Kan kalau Z itu kan masih sekolah imut-imut ya, imut-imut terus disuruh nyoblos. Saya nggak tahu politik, saya gini ya kan. Namanya kelas 1 SMA. Ya kan kelas 1 SMA itu tahunya hanya TikTok. Kan begitu kan. TikTok. Hanya media-media sosial yang dipegang setiap hari itu. Makanya ada bahasa siapa yang menguasai media TikTok ya dia bisa merangkut suara-suara itu. Mau nggak mau ya itu. Menarik ini apa yang disampaikan Mas Samsul tadi menyinggung terkait dengan umur ya Mas Samsul ya. Berarti ada kaitannya dengan pembelajaran yang dimulai dari hulu, yakni ketika Mas Samsul menyampaikan anak-anak atau adik-adik kita yang sekarang duduk di SMP kelas 2, kelas 3 itu di tahun 2024 nanti sudah bisa memilih itu. Berarti kan harus adanya mungkin suatu produk hukum, nanti mungkin bisa disinggung sedikit oleh Pak Agung terkait dengan produk hukum yang bisa dipakai bahwasanya sekolah itu juga harus bisa menjadi fasilitas politik gitu loh. Jadi pendidikan politik itu juga harus mulai dicanangkan sudah mulai dari jenjang-jenjang pendidikan gitu loh. Sehingga hal itu ketika nanti dia menjadi milenial yang mungkin duduk di bangku-bangku kepentingan legislatif dan eksekutif seperti Mas Adam ini menjadi tidak terlena akan hal itu gitu loh. Nah, berbicara mengenai ketika hulu ini sudah tidak memiliki pendidikan yang memadai bisa dikatakan seperti itu, maka bisa dikatakan bahwasanya nantinya akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan secara bersama gitu. Apalagi bahwasanya milenial itu sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam azas-azas pemilu seperti melakukan kecurangan dan hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana ini dari Mas Adam dan Mas Samsul sendiri menanggapi hal-hal yang mungkin menjadi momok partai politik itu? Dimulai dari Mas Adam dulu mungkin. Terima kasih Mas. Alhamdulillah untuk berkaitan dengan pendidikan kebetulan juga salah satu bidang saya. Jadi memang hari ini kita sudah menanamkan tentang pendidikan karakter dan bagaimana kita mampu menjawab
tantangan globalisasi. Misal contoh hari ini yang sudah dilakukan oleh Presiden yaitu berkaitan dengan kebijakan moratorium SMA dan SMK, di mana SMK 70%, SMK 70%, SMA 30%. Artinya kita sudah harus mulai menentukan sikap bagaimana kita menghadapi dunia globalisasi ke depan. Berkaitan dengan pendidikan karakter tersebut, ketika kita mampu menjawab tantangan globalisasi berkaitan dengan pendidikan dan kita memiliki pendidikan karakter yang berbudaya, memiliki menanamkan sebuah entitas budaya yang kuat kepada generasi muda kita, kami yakin ke depan banyak generasi muda ini yang akan bisa menikmati langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Semisal contoh, hari ini hampir semua sekolah sudah menerapkan, bahkan mulai tingkatan SD, bagaimana etika itu dilakukan. Jadi bukan hari ini, kalau dulu di era kami mungkin ya pelajaran itu khusus matematika, kemudian ada pelajaran khusus IPA, khusus agama. Tapi sekarang semua terintegrasi. Bagaimana ketika menjawab saat matematika ini, tapi artinya kebetulan saya kan juga punya anak. Saya melihat hasil pengurangan pembagian itu kemudian mengarahkan kepada cerminan-cerminan sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita. Kami optimis dengan langkah-langkah hari ini yang dilakukan oleh pemerintah, ke depan tentunya pendidikan karakter yang dibangun oleh pemerintah ini bisa terwujud. Dengan catatan juga karena yang mempengaruhi lingkungan atau mempengaruhi anak atau lingkungan, sekolah dan orang tua. Tinggal bagaimana orang tua mampu melakukan kontrol terhadap anaknya. Karena dunia sosial media sangat luar biasa, anak-anak bisa menjangkau jika tidak diawasi tayangan-tayangan dewasa, ya kan? Misal contoh TikTok dan sebagainya. Anak-anak usia SD sudah bisa loh mengakses TikTok, mengakses YouTube sudah bisa. Tinggal bagaimana orang tua ini mampu membatasi apa yang dilihat oleh anak-anak. Sehingga pendidikan karakter ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi partai politik, tapi semua partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di sini. Tidak mungkin kami seorang partai politik mampu membentuk kepribadian bangsa tanpa adanya peran partisipasi dari masyarakat. Karena adanya negara ini, karena adanya masyarakat. Adanya partai politik karena adanya masyarakat. Sehingga ketika kita mampu menggerakkan partisipasi masyarakat di sana, kami yakin akan mencapai sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa. Di kerjasama yang baik antar lini, mulai dari berbagai macam lini, tentu sangat kita butuhkan. Untuk partai politik sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal, tentu kita berupaya untuk melakukan edukasi. Nah, ini kebetulan saya kan di Komisi E. Memang tentu kami yang sudah di Komisi E ini memiliki tanggung jawab, memiliki sebuah kewajiban tentang bagaimana membangun sebuah pendidikan yang ada di masyarakat. Sehingga dan anggota DPR itu juga dari partai politik. Sehingga kami berupaya di sana, kehadiran kami sebagai anggota DPRD ini bukan hanya sekedar menikmati fasilitas DPR, tapi kami harus mampu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat melalui kerja-kerja kami. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, silakan nilai kerja kami. Bagaimana masyarakat mampu menilai kerja kami, dan itu yang akan menjadi evaluasi. Sangat-sangat luar biasa Mas Yono ya. Ini sebelum masuk ke Mas Samsul, mungkin bisa dibuka dengan diskusi singkat oleh Pak Agung Pak terkait dengan apakah perlu Pak nggih produk hukum yang mungkin bisa dicanangkan oleh Komisi E yang disampaikan Mas Adam tadi terkait dengan pendidikan di sekolahan itu Pak.
Saya rasa ya mungkin kan gini, kembali lagi kan semuanya tanggung jawab itu ada di kita. Sejauh mana kita ketika menemukan sesuatu hal itu disampaikan pada saluran yang resmi. Anggap aja partai politik itu adalah frekuensi radio yang harus kita lakukan untuk apakah frekuensi ini akan memberikan feedback berupa regulasi atau tidak. Hari ini pemerintah mulai konsen dengan pendidikan karakter. Mulai ada kampus pendidikannya diarahkan merdeka. Begitu juga di pendidikan, level pendidikan dasar menengah pun juga seperti itu kan. Ruangnya memang sudah difasilitasi semua ruang di dalam regulasi. Tinggal sejauh mana kita yang sudah melihat ruang regulasi yang besar ini kita manfaatkan. Sederhananya kan ini, level mulai ada proses pemilihan untuk belajar itu kan mulai tingkat SD. Ketika mau menentukan siapa sih ketua kelasnya, siapa sih pengurus kelasnya, siapa sih yang harus berpiket hari A, B, C. Tinggalkan bagaimana hari ini semua lini itu memaknai itu sebagai bagian untuk bangunan fondasi awal partisipasi. Karena kita sebetulnya sudah diingatkan jauh-jauh hari sebelum Republik ini merdeka. KUHP itu dibuat saat Republik belum merdeka, sekitar 1930-an sekian lah. Nah, di KUHP itu ada satu bab khusus yang menyangkut kewajiban kenegaraan. Di bab khusus kewajiban kenegaraan tersebut itu sebetulnya menyangkut pemilu atau pemilihan yang diatur di dalam undang-undang yang disahkan sebuah negara. Itu ada 3 karakter dari sekian banyak norma yang diatur. Itu kan yang tidak boleh dalam pemilu itu tipu, hasut, suap. Dan sebenarnya ini yang kita rasakan ketika setiap pemilu. Saat ini head speech bagaimana, saat ini bagaimana wali politik. Itu diingatkan. Beberapa kurikulum pendidikan, saya nggak ambil contoh yang level lebih tinggi, yang contoh-contoh level yang terendah khususnya di sistem tema-tema kan. Kalau sekarang ini SD tematik. Saya dulu nggak kenal ya tematik. Adanya itu kita belum ada matematika. Mungkin kita bukan di generasi Z lah, masih aljabar dan lainnya lah. Nah, di tematik itu di level terendah aja yang baru belajar calistung kelas 1 itu hal-hal itu udah diajari. Tinggal bagaimana itu dibina terus, dikembangin terus. Makanya kan kalau bicara jujur sebetulnya walaupun ruang itu kadang masih kurang terwadai, yang sangat menarik itu menguji ketika mau ada perhelatan pemilu itu ke anak-anak. Corong yang paling mudah untuk ngingatin, Pak nggak boleh menerima amplop loh, itu dosa lah dengan bahasa mereka. Itu anak-anak, memang objek sosialisasi terbaik itu anak. Orang tua itu boleh nakalnya minta ampun, tapi kalau anaknya itu yang ingetin udah matinya minta ampun juga. Jadi ini yang harus kita pelihara bersama, sehingga seiring jalan terkait masalah kualitas demokrasi, masalah kualitas berbangsa dan bernegara ini terjadi. Jujur tidak jujur, suka tidak suka, diakui tidak diakui. Yang namanya pemilu itu evaluasi, dan dievaluasi siapa sih? Bukan teman-teman partai politik, bukan orang yang akan mencalonkan. Yang dievaluasi itu kita sebagai warga negara. Apakah kita itu sudah berwarga negara yang baik dan benar? Gitu. Karena perlu diingat, di beberapa regulasi bahkan KUHP yang namanya suap itu baik yang menerima atau yang memberi itu sama-sama kena. Di agama pun sama-sama saja gitu loh. Tapi kenapa itu dilakuin gitu loh. Nah, ini yang memang menjadi PR bersama, ini yang harus menjadi komitmen bersama, dan semua pihak ya harus berikhtiar mulai hari ini gitu loh. Karena taruhannya di situ tadi. Saya masih ingat ketika saya awal tadi, dan saya melihat di diskusi ini cukup menarik karena saya lihat dari 2 pimpinan partai yang hari ini
representatif partai besar karena hasil 2019 kemarin angka suara Partai Golkar dan PDIP seperti apa, itu partai-partai pemenang itu punya komitmen yang sama di dalam bagaimana mereduksi hal-hal yang negatif dalam pemilihan. Sederhananya satu, makanya kan ini menarik di Sidoarjo hari ini itu kan di dalam tahun-tahun pemilu juga sih, karena ada pilkades. Menariknya ini, sebetulnya sederhananya kan satu, bahwa pemilu itu ruang yang diperebutkan oleh publik melalui partai politik atau orang yang berorganisasi. Hasil akhir dari sebuah pemilihan apapun, bahkan pilkades, itu adalah kebijakan publik. Generasi milenial itu kan generasi yang selalu mendengung-dengungkan advokasi. Kalau kita mau beradvokasi, ruangnya di ruang ini. Karena advokasi itu bagian dari kegiatan politik juga sebenarnya tanpa sadar dilakukan. Kalau yang muncul di dalam perebutan ruang publik itu adalah kegiatan politik, maka insya Allah hasilnya pasti adalah kemaslahatan. Hasilnya pasti akan kebaikan. Hasilnya pasti regulasi yang pertama kali ditandatangani itu pro rakyat. Tapi kalau di dalam ruang publik itu bagian dari kegiatan ekonomi, ya udah kita tahu hasilnya. Pasti ini akan jauh api dari pangkat. Karena jujur tidak jujur ya ruang publik itu adalah ruang yang memang hanya dua kegiatan yang bisa dilakukan di dalam ruang publik itu, perebutan ruang publik, kegiatan politik atau kegiatan ekonomi. Nah, rekan-rekan dari partai politik ini sudah mulai berikhtiar itu. Tinggal bagaimana kita mendengungkan ini semua, sehingga bagaimana warga negara pun sadar diri bahwa saluran utama kita ketika kita mau merubah sebuah tatanan publik, sebuah tatanan regulasi, ya saluran kita partai politik memang, bukan NGO, bukan organisasi kemasyarakatan lainnya, bukan organisasi keagamaan, tapi salurannya partai politik. Karena yang membuat regulasi itu ya rekan-rekan partai politik. Mereka menempatkan orang-orangnya di legislatif, mereka juga menempatkan orang-orangnya di eksekutif. Ini suka tidak suka, gitu loh. Jadi memang harus, jangankan ya itu tadi, sekarang minyak mahal, langka Pak. Ya, ini bagian dari politik kok. Kalau kita nggak mau berproses dan melakukan evaluasi diri kita, ya, pertanyaannya akan kembali dibalik aja. Sekarang teriak-teriak kemarin ikut ke TPS enggak? Kemarin dong TPS karena berangkat ada sesuatu atau tidak? Itu aja. Ya, ini ya memang harus mulai, paling enggak di Sidoarjo ini mulai dikurangin lah. Karena logikanya Sidoarjo ini diuntungkan oleh sistem pemerintahan yang ada di Sidoarjo. Sidoarjo terdiri dari 349 desa dan kelurahan hari ini yang masih ada, walaupun yang tercatat di Kemendagri lebih dari 349. Dari 349 itu cuma 30 yang tercatat sebagai kelurahan. Sisanya adalah pemerintahan desa-desa. Nah, desa itu model pemilihannya pemilihan langsung. Ini dulu kan. Tapi sayangnya di pilkades kita lihat aja regulasinya. Ada nggak regulasi orang diskualifikasi itu ketika berkampanye atau ketika mau pungut itu? Tidak ada. Diskualifikasi itu hanya ada pada tata kelola administratif ketika pendaftaran, orang syarat calon dan seterusnya itu baru dicoret. Artinya iktihar ini akan kita lihat. Gitu, akan kita lihat. Makanya kenapa kalau saya diskusi dengan teman-teman pengurus partai politik, udah deh turun semua aja di pilkades ini warming up untuk 2024. Jadi mungkin itu persiapan. Jadi persiapan menuju 2024 mungkin Pak. Biar lebih mateng gitu Mas Pandi. Baik. Pemilihan atau pemilu tidak luput yang namanya kecurangan, sahabat. Bagaimana jika ada anggota atau kader salah satu partai ketika kecurangan itu terjadi di pemilu 2024 mendatang? Langkah strategi apa yang dilakukan oleh partai politik? Menurut Mas Samsul bagaimana? Oke. Jadi terkait pelanggaran
Betul. Artinya pelanggaran itu kan ada jenis-jenisnya, mulai pelanggaran administratif, Pidana. terus pelanggaran di saat perhelatan dan sebagainya ya. Artinya bagaimana tugas partai politik ya, makanya di situ ada pendidikan politik. Pendidikan politik itu sasarannya bagaimana, salah satunya ya kita menempatkan caleg-caleg kita, calon-calon kita itu betul-betul memahami bagaimana demokrasi yang ada di kita. Artinya pelanggaran dan sebagainya, kita pun dari awal di PDI Perjuangan kita kepengen PDI Perjuangan menang secara sistem. Kita kepengen menang dalam hal demokrasi ya, harus kita kemenangan rakyat, bukan kemenangan partai. Hanya kemenangan dalam pemilu demokrasi itu kan bukan pemenangan, bukan menang dari partai, tapi ini kemenangan rakyat. Ini amanah kita yang akan kita jalankan, yang akan ditagih. Jadi kalau kita dalam hal penyelenggara ya, sebagaimanapun partai juga harus punya garis yang lurus. Bagaimanapun yang menjadi perhelatan jujur ya dalam pileg, tidak hanya di antar partai kan, tidak hanya di antar partai kan dalam perhelatan pileg itu, tapi dalam satu partai terkadang, ya kan? Nah kan di dapil A orang mengatakan ini nanti partai ini dengan partai, terkadang yang menjadi tukaran kan di dalam gimana di internal kan ya. Dan saya jawab ya ini ya kan, ini nggak mau ketika bicara tadi tentang penyelenggara, tentang bagaimana kader-kader kita dalam pemilihan legislatif ya, memang kita harus bisa mendudukan semua kader. Kita punya aturan, kalau kamu kepengen maju dari PDI Perjuangan, ini aturannya. Karena bagaimanapun kita juga tidak hanya di melanggar itu kan tidak hanya di antar partai, tapi terkadang di dalam Partai sendiri. Nah, makanya dalam hal inilah fungsi kita itu ada pendidikan politik itu luar biasa. Karena yang disampaikan oleh Mas Agung, orang mau menempatkan di legislatif itu nanti dilihat ini kader siapa ini kok kayak gini kualitasnya, ya kan? Pasti oh bagus kadernya, berarti di sini sukses dalam pendidikan Politik. itu aja sebenarnya. Ini gimana? Oh berarti di sini polanya kayak gini, belum dalam menerapkan pendidikan politik belum selesai. Oh bagus ini kader-kadernya, berarti dia sukses dalam pendidikan politik, dalam mencetak di dalam di eksekutif, di legislatif, dia sukses dalam pendidikan politik karena menelurkan apa? Integritas di situ sebagai wakil. Makanya terkadang saya itu bilang ke teman-teman, Rek, dalam hal politik itu kan partai politik ya, yang disampaikan Mas Agung, nggak begitu wah juga kok. Ya kan? Kalau kita melihat sejatinya, partai politik itu kan hanya menyediakan kader-kader yang menjadi pelayan, ya kan? Iya kan? Jadi pelayan gitu. Bahasanya buruh masyarakat. Yang gitu image-nya yang kadang kita itu salah tahu kok minta dilayani. Kalau kita fair ya, mau nggak mau kita menjadi wakil rakyat. Dia itu mau nggak mau menampung masalah masyarakat sakmono menjadi apa? Pelayan lagi. Jadi Mas Adam dia melayani masyarakat di dapilnya Sidoarjo. Apa yang menjadi keinginannya kan dilayani. Karakter-karakter ini yang harus kita khususnya di internal, makanya ketika mau menempatkan para calegnya ya, para kader-kadernya pasti punya mekanisme masing-masing tiap partai, termasuk integritas juga dan sebagainya. Karena telurannya nanti luapannya itu di saat dia menjabat, masyarakat akan menilai, weh ini calegnya ini yang jadi sekarang ini kok nggak bisa
mewakili, nggak bisa melayani ini menjadi poin sendiri, dan ini suatu saat akan dihukum lagi di pemilihan-pemilihan ke depan. Kayak gini ya, kayak 2024 masyarakat akan menghukum partai mana yang betul-betul dia itu melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat, mana yang tidak. Makanya momen tahun 2024 itu sebenarnya hukuman buat partai politik ketika tidak bisa melayani kebutuhan masyarakat. Tidak semata-mata ini petas demokrasi. Kalau kita balik ya, rasional kita balik. Tahun pemilihan itu adalah tahun hukuman partai politik, dia bisa melayani apa enggak. Bukan partai politik melayani, tapi harus kita balik teorinya. Bagaimana tahun 2004 adalah tahun hukuman partai politik, dia itu bisa bekerja atau tidak. Kalau dia bisa bekerja melayani masyarakat, ya kita harus taruh pilihan di situ. Nah itu aja, kalau kita mau ngambil rasional kita balik antara pemilih ke ini ya, bukan tapi kita balik ini kan hukuman bagi caleg atau bagi daerah. Weh, kamu ini kemarin nggak jadi DPR, jadi apa nggak bisa kerja, ngapain namanya hukuman lagi dia. Ketika dia sudah menjabat, dia nggak bisa menjabat, pasti dihukum lagi sama masyarakat. Sama Mas Rudi, ketika Mas Rudi itu tahun 2024 pasti dihukum. Oh aku bagus Mas Rudi, pasti dipilih lagi. Kan gitu semuanya hukuman. Kalau kita merasionalkan dalam demokrasi ya, evaluasi akan hukuman juga. Kamu ini dulu itu jadi DPR nggak pernah turun ke masyarakat. HP dipateni, HP diblokir. Ketika anak ini dia semua, ini akan dihukum lagi ya 2024. Ngapain aku bilang kayak gini kan gitu. Betul. Kalau kita balik pola pikirnya ya dari masyarakat ke situ. Kalau kita berpikirnya dari sistem ya udah ini ditunggu. Tapi ketika kita kepengen kemenangan rakyat ya masyarakat harus kita edukasi. Ayo kita bareng-bareng. Itu aja sih. Jadi menurut Mas Adam tadi ketika mendapatkan evaluasi ya nih kritiklah kita sebanyak-banyaknya gitu Mas Adam ya. Kalau menurut Mas Samsul hujat kami sebanyak-banyaknya gitu ya ketika kita tidak bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik gitu sih. Artinya kalau menghujat itu di era sekarang ya lebih condong kita berpikir kemajuan, solusi ya. Membangun. Artinya ya di era sekarang menghujat sudah bukan eranya. Enggak, saya melihat bukan era saat itu. Kayaknya era sekarang lebih condong udah nanti saya hukum nanti 2024. Apain aku percuma. Tapi nanti akan saya hukum tahun 2024. Baik. Artinya dia sudah mengambil sikap rasional. Saya kemarin aja saya sebagai rakyat biasa di saat saya kesusahan COVID seringkali dia hadir. Artinya dia bermain rasional. Ngapain aku? Nanti dia punya bukan menghujat lagi, tapi ya kita harus fair karena makanya fair play ya dalam hal pertandingan. Yang tahu fair play-nya wasit. Wasitnya ada di Bawaslu Pak, Mas Samsul ya. Makanya makanya yang dihitungkan tadi Mas Agung tingkat demokrasi yang bagus kan tidak hanya di partai tapi di penyelenggara juga, di wasitnya. Jangan sampai dong yang istilahnya yang offset tidak di offset kan ya gulalan kasihan akhirnya dalam hal inilah kita kan ya canda guyon ini kan penting aslinya dalam hal demokrasi. Saya meyakini semua kepengen kehidupan ke depan lebih bagus, lebih betul-betul Indonesianya itu lebih kelihatan. Makanya sering saya katakan sekarang bagaimana kita mencetak generasi yang patriot ini juga penting. Ini rasa betul-betul aku itu patriot, punya rasa patriotisme yang tinggi. Apa itu? Aku mau duit oke, tapi aku tetap punya rasa gini aku ini. Jadi semacam ini ya butuh kita kamanyakan terus. Saya melihat di era sekarang ini khususnya di Sidoarjo disampaikan oleh Mas Agung, memang kita itu ya khususnya Sidoarjo ya
Ya, Mas Ridwan tertawa, langsung saya paham. Aduh, pahamnya bukan main. Pusingnya itu bukan main. Ya gara-gara pilkades ini. Pusingnya bukan main. Ya di situ. Bayangkan. Kamu itu mau disuap atau menyuap. Tidak ada yang penting. Nah, itu yang sehingga ini efek ke pemilihan pileg, pilkada, pil-pilan. Ini juga luar biasa karena dari segi dari Mas Ageng tadi yang dikatakan kalau nggak salah 349 ada 30 itu kelurahan, berarti sisanya hampir 319 itu pemilihan semua. Hanya luar biasa. Dan tahu sendiri kan kalau pemilihan pilkades kayak apa. Ngeri. Jadi sangat panjang sekali Bapak Nggih ketika kita membahas mengenai pilkades Bapak Nggih. Jadi namun gini Mas. Tapi kita nggak bahas itu lah. Jadi ketika kita terlalu jauh ke pilkades, ini kita dibatasi oleh waktu Mas Yono. Baik, kita tidak betul. terasa membahas milenial itu sudah hampir setengah 10 Mas Adam Mas Samsul. Jadi mungkin kita bisa sambung ke acara-acara serupa yang lainnya. Sehingga mungkin closing statement langsung aja Mas Yono ya, karena waktu sudah hampir malam. Closing statement dimulai dari siapa ini? Mas Adam dulu mungkin Nggih. Baik, terima kasih Mas atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu sudah memberikan waktu kepada kami sehingga kami bisa hadir di podcast ini. Yang pertama yang kami garis bawahi berkaitan tentang edukasi politik ini. Mungkin tadi disampaikan berkaitan dengan money politik dan lain sebagainya. Kami yakin masyarakat sekarang itu cerdas. Walaupun sebanyak apapun kita menggelontorkan uang kepada masyarakat, tapi kalau memang dirasa integritas kita ini kurang, kami yakin masyarakat juga punya pilihan sendiri. Kami optimis akan itu, dan rekan-rekan penyelenggara juga pasti akan memberikan edukasi juga kepada masyarakat berkaitan tentang bahayanya memilih kucing dalam karung ataupun yang hanya menggunakan money politik saja. Kemudian yang selanjutnya tentu sebagai partai politik kami akan berupaya menjadi partai yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, karena kami yakin semakin kami memberikan manfaat kepada masyarakat, tentu itu juga akan memberikan kemanfaatan kepada kami sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung bisa dilanjut Mas Samsul. Iya, terima kasih. Karena ini apa? Closing statement. Iya. Saya berharap ke generasi milenial ini di PD Perjuangan kita menyediakan ruang, waktu untuk teman-teman berekspresi, teman-teman berkreativitas, teman-teman berinovasi. Partai yang nasional ini saya berharap juga ayo kita bersama-sama untuk berkolaborasi, untuk saling mengonekkan bagaimanapun bangsa ini ditentukan juga kebersamaan kita, gotong royong tidak hanya ke generasi-generasi yang sebelumnya, tapi gotong royong juga ke generasi milenial. Tentukan masa depan kalian di 2024 itu lewat partai politik. Silakan. Jadi kalau di PDI Perjuangan punya wadah-wadah tentang anak-anak muda dan sebagainya. Tapi jujur memang kita akui kita porsikan ke anak-anak muda lebih luas lagi. Jujur. Saya kalau mewakili generasi muda, saya ketika kegiatan mau tidak mau yang menjadi panitia, yang menjadi itu anak muda semua. Orang tua tinggal apa? Duduk selesai pulang. Jujur kita fair-fairan itu. Kita pastikan tidak hanya ikut-ikutan. Ya mungkin di PD Perjuangan yang pernah itu ya mohon maaf itu memang pola yang harus kita banyak-banyak bersama. Sudahlah, yang tua itu sudah duduk pulang sudah, tapi yang menyiapkan mulai A sampai Z silakan itu sesuai kreativitas. Makanya wadah di PD Perjuangan sangat membuka lebar ke generasi-generasi milenial.
bergabung ya kita tentunya dengan rasa gembira, happy. Politik itu kan happy, bergembira, jadi tidak cemberung, marah-marah ya. Ya itu mungkin. Siap. Terima kasih banyak bagi sahabat-sahabat kader pengawas partisipatif dimanapun berada. Tak terasa kita sudah hampir 1,5 jam menemani sahabat-sahabat kader pengawas partisipatif dalam acara luar biasa pada malam hari ini. Namun kami mengingatkan bahwasanya acara-acara podcast yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ini tidak berhenti pada malam hari ini, jadi masih ada judul-judul lain yang akan kita selenggarakan di kemudian hari. Saya Fani Diputra Pamungkas, alumni SKPP Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo, dan bersama rekan saya Iwono Nurkomlasari, alumni Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, ingin pamit undur diri. Kami berdua mohon maaf apabila dalam memandu jalannya podcast pada malam hari ini terdapat kesalahan yang kita sengaja maupun tidak sengaja, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerawannya Mas Samsul, Mas Adam sudah meluangkan waktunya di samping kesibukannya beliau. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.